Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi khairullah Nur Muhammad Sallallahu La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akramana bisyahri Ramadan wa anzala fihi al-Qur'an wa ja'ala fihi linainil maghfirah wa itqin minan niran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul mannan wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul mu'jizati wal bayan, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita, ya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat amal soleh, dan nikmat-nikmat yang lainnya yang tidak bisa kita hitung. Bagaimana cara kita bersyukur? Dengan apa kita bersyukur? Arkanus syukri thalathah. Rukun-rukun bersyukur, ya, itu ada 3 dikatakan. Yang pertama yaitu al-i'tirafu biqalbihi, yaitu mengakui dengan hatinya. Yang kedua at-tahaddus bil lisanihi, yaitu mengungkapkan dengan lisannya, yaitu mengucapkan kata alhamdulillah. Yang ketiga apa? Sarfuha fi ta'ati, ya, mauliha wa musdiha wa huwallahi jalla wa ala, yaitu menggunakan, menghabiskan apa yang telah Allah berikan ini dalam hal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita 2 mata, ya, digunakan untuk melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita 2 tangan, ya, digunakan untuk, ya, membantu sesama, untuk bekerja mencari nafkah yang halal. Allah berikan kita 2 kaki, digunakan untuk melangkah ke masjid, ke rumah Allah, ya, untuk ke tempat majelis ilmu, ya, dan ke tempat-tempat yang Allah ridhoi. Sholawat beriringkan salam, mari kita selalu hadiahkan, kita curahkan sebagai rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad kelak kita diberikan syafaat pada hari akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Para kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, sahabat Rasul yang bernama Abdurrahman ibnu Sakhr ad-Dawsi, atau yang lebih kita kenal dengan nama Abu Hurairah, dalam sebuah hadis beliau meriwayatkan bahwasanya Rasul mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Apa kata Rasul? Man kana yu'minu billah, barang siapa yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, ya, dan pada hari kiamat, falyakul khairan, maka hendaklah dia berkata yang baik, aw liyasmut, ya, atau diam. Di dalam hadis ini Rasul telah menjelaskan kepada kita salah satu tanda orang beriman itu dia bisa menjaga lisannya dari perkataan yang buruk, ya. Jikalau tidak bisa menjaga dari perkataan yang buruk, maka hendaklah untuk diam, ya, kata Rasul. Maka jikalau ada orang beriman tapi dia lisannya itu tidak bisa dia jaga dari perkataan-perkataan yang demikian, maka perlu dipertanyakan keimanan orang-orang tersebut, ya. Maka tema yang akan kita bahas kali ini adalah bahaya lisan, ya. Seorang ulama, ini Hujjatul Islam, Imam Ghazali pernah mengatakan, al-lisanu jirmuhu saghirun wa jurmuhu kabirun. Lisan itu bentuknya kecil, ya, tetapi dampak yang dikeluarkan darinya itu besar, gitu, ya. Dengan lisan orang selamat, dengan lisan orang mengucap syahadat, dan juga dengan lisan orang terjerumus ke dalam maksiat, ya, na'udzubillahi min zalik. Karena lisan, ya, permusuhan juga berawal. Karena lisan, kehancuran seseorang berawal. Dan karena lisan juga seseorang dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa?
karena tidak bisa menjaga lisannya. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, yaitu tentang penyebab yang paling banyak ya membuat orang masuk ke dalam neraka. Ya, apa itu? Ma aktsaru ma yudkhilun nar. Wahai Rasul, apa penyebab yang paling banyak seseorang itu masuk ke dalam neraka? Qala, kemudian Rasul menjawab, al-ajwafani, dua rongga. Apa itu? Al-fammu wal farju, yaitu mulut dan kemaluan ya. Maka dari itu, mari kita ya menjaga lisan kita ya dari perbuatan-perbuatan, dari perkataan-perkataan yang mendatangkan dosa ya bagi diri kita ya, seperti menfitnah, menggunjing, kemudian apalagi namimah, adu domba dan lain sebagainya ya. Semoga kita termasuk dari golongan orang-orang yang bisa menjaga lisan kita ya. Kemudian dengan lisan juga kita bisa dekat dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan bersolawat ya. Man shalla alayya salatan wahidatan wa sallallahu alaihi asra salawatin wa khuttaj anhu asru khotoyatin wa rufi ajlahu asru darajatin. Kata Rasul, barang siapa yang bersolawat kepada aku, itu ya, kata Rasul ya, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali, dan Allah juga akan menghapus darinya 10 kesalahan dan meninggikan derajatnya 10 derajat ya. Dan karena lisan juga ya kita bisa diampuni dosa-dosa kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang baik ya. Niscaya Allah akan memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu ya. Masya Allah, ini luar biasa sekali. Karena kita bisa menjaga lisan ya, maka banyak sekali keberkahan yang didapat dari diri kita. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Kebanyakan dari kita yang tidak bisa menjaga akan lisannya, siapakah dia? Yaitu kaum sen kiri belok kanan ya. Mesti kebanyakan sudah tahu siapa yang biasanya sen kiri belok kanan ya. Itu kaum ibu-ibu ya, kaum Hawa ya. Seperti yang Rasul telah katakan tadi, bahwasanya penyebab yang paling banyak menyebabkan seseorang itu masuk ke dalam neraka yaitu adalah dosa lisan ya. Maka di hadis lain Rasul juga mengatakan, apa itu? Wat tola'tu finnari fara'aitu aktsaru ahlihan nisa ya. Maka aku dinampakkan ya pada neraka ya, maka aku melihat kebanyakan penghuninya adalah kaum perempuan ya, wanita, ibu-ibu ya. Maka bisa kita kaitkan antara kedua hadis tersebut ya. Kemudian kita simpulkan bahwasanya yang paling sulit untuk menjaga lisan dari perkataan yang tidak baik adalah kaum ibu-ibu ya, sen kiri belok kanan ya. Seperti contohnya ya, ini hanya contoh perumpamaan ya. Ketika ada seorang ibu ya, perempuan pergi ke pasar ya, belanja kebutuhan, kemudian dia berjumpa dengan kawannya ya, maka pekerjaan yang paling sering dilakukan kebanyakan para ibu-ibu itu apa? Menggosip, menggunjing ya, apalagi gibah, namimah ya, adu domba dan lain sebagainya ya. Mudah-mudahan para penonton setia IBS TV bukan termasuk dari golongan ibu-ibu yang sen kiri belok kanan, tapi tetap ya sen kiri belok tetap ke kiri ya. Maka perbuatan yang demikian ini ya, perbuatan yang seperti menggibah, menggosip, itu termasuk perbuatan yang sia-sia, yang tidak ada manfaatnya ya. Dengan kegiatan tersebut malah bisa mendatangkan mudarat, mendatangkan musibah ya. Man husni islamil mar'i ya tarkuhu ma la ya'nihi. Dikatakan baiknya Islam seseorang itu dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya ya, seperti itu. Rasul pun ketika berdakwah menyampaikan risalah Islam itu menggunakan kata-kata yang lembut, yang baik ya. Bahkan ketika siapapun yang mendengarkan ya, ketika Rasul berdakwah, maka dia akan tersentuh hatinya. Maka
contohlah Rasul dalam bertutur kata ya. Karena apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah ya. Rasul itu adalah sebaik-baik contoh bagi diri kita ya dalam kegiatan sehari-hari, dan salah satunya adalah dalam bertutur kata ya. Tutur kata yang lembut ya. Semoga kita termasuk dari orang-orang yang selalu menjaga lisan kita ya, seperti itu ya. Mari kita bersama-sama untuk menjaga lisan kita dari perkataan ya yang sia-sia, perkataan yang tidak baik ya. Bahkan di zaman sekarang ini ya, di zaman media sosial ini, kita bukan hanya saja dituntut untuk menjaga lisan, tapi juga untuk menjaga tulisan kita ya. Tulisan kita di media sosial ya, di WhatsApp, Facebook, di Instagram, kemudian YouTube dan media sosial lainnya ya. Jangan sampai antum berkomentar, membuat status itu menyakiti perasaan orang lain ya. Bahkan kebanyakan kita jumpai ada yang sampai menghujat ya, berkomentar dengan kata-kata yang kasar ya. Maka dari itu kita menjaga lisan kita dan tulisan kita agar tidak mendatangkan dosa ya, mendatangkan mudorot, mendatangkan musibah bagi diri kita ya. Lisan ini bentuknya kecil, tidak bertulang, tapi efek yang dikeluarkan dari lisan itu amat sangat besar ya. Jadi jangan karena dosa lisan yang kita lakukan kelak neraka menjadi tempat terakhir kita. Nauzubillahi min zalik ya. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ini bermanfaat, alhamdulillah, terutama untuk diri saya pribadi ya. Jangan lupa jaga kebersihan ya. Cuci tangan, terus peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah, oleh pemimpin kita, oleh ulama kita ya. Kemudian berdoa selalu agar segera wabah corona ini Allah angkat dari bumi kita, wabil khusus negara kita tercinta Indonesia. Dan perbanyak amal ibadah di bulan Ramadan ini ya, agar pahala kita dilipat gandakan. Mungkin cukup sekian dari saya ya. Akhirul kalam, ada pantun ya dari saya. Pergi ke Panam membeli kebaya, yang jual namanya Salman. Jika ingin hidup kita bahagia, maka senantiasa jagalah lisan. Cakep ya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawa Broadcasting.